Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sekitar Kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang fenomena kesurupan yang sering kita dengar di sekitar kita. Kesurupan menurut pandangan Islam dan paranormal. Fenomena kesurupan memang menjadi kejadian yang tak pernah berhenti dibahas, apalagi jika melibatkan kejadian yang menjadi perhatian publik. Dalam Islam, kesurupan seringkali dikaitkan dengan gangguan jin. Jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api yang tidak berasap, dan mereka bisa berinteraksi dengan manusia dalam bentuk gangguan. Meski telah banyak diterangkan dalam Al-Quran dan hadis, tetap saja masih meninggalkan beribu misteri dan rasa keingintahuan dari manusia. Berikut di antaranya dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang jin, seperti antara lain terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Hijr, surat ke-15 ayat 27. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Ayat ini menunjukkan bahwa jin adalah makhluk yang diciptakan dari api yang menyala. Mereka memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia, dan dalam beberapa kasus, mereka dapat menyebabkan gangguan. Dalam surat Al-Araf, surat ke-7 ayat 27. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini menegaskan bahwa setan, yang termasuk dalam golongan jin, dapat melihat manusia dari tempat yang manusia tidak bisa melihat mereka. Ini menunjukkan bahwa jin memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia dalam cara yang tidak langsung terlihat oleh manusia. Serta peringatan dalam surah An-Nas, surat ke-114 ayat 4-6. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa jin dan manusia bisa membisikkan kejahatan atau gangguan ke dalam dada manusia. Gangguan seperti ini bisa mengambil berbagai bentuk, termasuk kemungkinan gangguan mental atau emosional yang dapat terkait dengan fenomena kesurupan. Sedangkan hadis yang berhubungan dengan kesurupan dan gangguan jin, antara lain, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mengalir di dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa setan atau jin memiliki kemampuan untuk mempengaruhi manusia dengan cara yang sangat dekat, seperti melalui aliran darah, yang bisa diartikan sebagai gangguan yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang. Lalu dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dari Uman bin Abul Ash, bahwa ia berkata, wahai Rasulullah, setan telah mengganggu syalatku dan membuat aku lupa bacaan. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah setan yang disebut Hanzab. Jika kamu merasakan kehadirannya, maka mohonlah perlindungan kepada Allah darinya, dan meludahlah ke kiri 3 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwa setan atau jin bisa menyebabkan gangguan dalam bentuk gangguan konsentrasi atau mental, yang juga relevan dengan fenomena kesurupan. Selanjutnya dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa memohon perlindungan dari setan dan mata yang jahat, serta dari pengaruh buruk dari jin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian serius terhadap perlindungan dari pengaruh buruk jin, yang bisa mencakup berbagai gangguan, termasuk kesurupan. Sedangkan menurut pandangan paranormal, fenomena kesurupan cenderung lebih beragam dan didasarkan pada kepercayaan tradisional, mistisisme, dan pengalaman supranatural. Paranormal seringkali memandang kesurupan sebagai fenomena di mana roh atau entitas gaib masuk ke dalam tubuh manusia. Keyakinan yang turun-temurun atau tradisi menjadi keyakinan paranormal, yang tentunya memiliki pengetahuan atau ilmu tertentu yang bisa peka atau bahkan melihat eksistensi makhluk astral dari dimensi yang lain.
Paranormal percaya bahwa kesurupan dapat disebabkan oleh roh halus atau arwah orang yang sudah meninggal yang mencari perantara untuk berkomunikasi atau menyelesaikan urusan yang belum selesai. Selain roh halus atau arwah, paranormal juga memiliki keyakinan yang sama tentang eksistensi jin yang juga hidup bersandingan dengan manusia di bumi ini, tetapi dalam dimensi yang berbeda. Mereka meyakini jin bisa merasuk ke dalam diri manusia hingga menyebabkan kesurupan. Lantas apa yang menjadi penyebab kesurupan? Dalam pandangan Islam, kesurupan yang merupakan gangguan jin. Alasan jin mengganggu dan merasuki manusia bisa disebabkan karena beberapa alasan, balas dendam. Jin mungkin mengganggu manusia karena merasa terganggu oleh aktivitas manusia, seperti mengganggu tempat tinggal jin tanpa sengaja, karena memang manusia tidak bisa melihat keberadaan jin dan golongannya. Kondisi mental. Kesehatan mental seseorang bisa berpengaruh atas mudah tidaknya seseorang dapat digoda atau bahkan dirasuki oleh jin. Emosional yang tidak terkendali, yang bisa berupa amarah atau kesedihan yang berlebihan dapat mengundang gangguan dari jin jahat. Pengaruh sihir. Kesurupan juga bisa terjadi sebagai akibat dari sihir atau guna-guna yang dikirim oleh orang lain dengan bekerja sama atau meminta bantuan jin. Sedangkan penyebab kesurupan dilihat dari sisi paranormal. Berbagai penjelasan tentang penyebab kesurupan tergantung pada kepercayaan dan pengalaman mereka. Gangguan roh. Kesurupan dianggap terjadi ketika roh atau entitas gaib mengambil alih tubuh manusia untuk berbagai alasan, seperti ingin berkomunikasi, menyampaikan pesan, atau mencari bantuan. Pengaruh aura negatif seseorang. Kesurupan juga bisa terjadi karena adanya energi negatif aura seseorang menarik terhadap roh atau entitas dari dunia makhluk halus. Aura negatif seolah mengundang mereka untuk datang bahkan merasuki tubuh orang tersebut. Roh atau arwah bahkan jin yang masuk ke tubuh seseorang tidak selalu berkahir para kesurupan, bisa jadi mereka masuk dan merasa nyaman dalam tubuh. Selanjutnya akan mempengaruhi pikiran dan kesadaran sehingga selalu berpikiran negatif. Ritual atau praktik tertentu. Kesurupan bisa terjadi akibat dari praktik ritual tertentu yang membuka pintu bagi entitas gaib, baik roh ataupun jin untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Ritual ini tentunya memiliki tujuan tertentu, semisal meminta bantuan jin atau roh untuk memperkaya diri, memiliki ilmu kesaktian atau kemampuan lebih untuk memikat orang. Pada akhirnya meminta bantuan jin atau arwah ini memiliki konsekuensi yang berat akan ditanggung oleh pelaku dan bahkan anak keturunannya. Ini bentuk imbalan yang diminta oleh roh atau jin atas bantuan yang telah mereka lakukan. Lantas bagaimana pendekatan penanganan fenomena kesurupan dalam Islam? Pertama, ruqyah. Praktik ruqyah dilakukan oleh seseorang yang dianggap saleh dan memiliki pengetahuan agama yang kuat, khususnya tentang pengobatan atau menangkal gangguan jin. Bacaan ruqyah meliputi ayat-ayat dalam Al-Quran seperti surah Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 surah terakhir dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas, serta beberapa surat-surat atau ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Kedua, membaca doa dan zikir. Orang yang sering diganggu atau bahkan dirasuki jin, hendaklah selalu menjalankan ibadah sesuai dengan syariah, selalu membaca Al-Quran, membaca doa-doa dan zikir. Intinya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jin jahat atau usil takut untuk mendekat. Yang ketiga, amalan-amalan lain. Selain ruqyah dan istiqomah dalam ibadah, amalan dianjurkan adalah banyak bersedekah, karena sedekah akan menjauhkan diri dari balak dan malapetaka. Dan juga selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan yang terakhir selalu menanamkan pikiran positif, seperti ikhlas, sabar, selalu bersyukur serta ridho atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, pelajaran apa yang bisa kita petik atas terjadinya fenomena kesurupan? Masing-masing kita mungkin memiliki keyakinan yang berbeda. Dalam Islam, segala kejadian buruk yang melibatkan gaib diyakini hanya dilakukan oleh jin. Dalam hal ini, Islam meyakini bahwa ketika orang meninggal, tidak mungkin lagi berurusan dengan dunia yang telah ditinggalkannya. Hal ini berbeda dengan pandangan paranormal. Menurut pandangan paranormal, mereka berkeyakinan bahwa, jika manusia meninggal dalam keimanan yang baik dan banyak melakukan kebaikan selama hidup di dunia, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, yang dalam pengetahuan Islam disebut dengan nikmat kubur. Sementara orang yang tidak beriman dan banyak berbuat dosa, mereka akan mengalami siksa kubur dan penyesalan yang besar. Menurut paranormal siksa kubur bisa jadi tidak selamanya mereka jalani, di antara mereka,
ada arwah yang kembali terlempar ke alam dunia dengan kondisi yang buruk. Itulah arwah-arwah yang pada akhirnya bergentayangan untuk menakuti, mengganggu dan mengajak ke jalan kesesatan seperti halnya mereka ketika masih hidup. Hal ini berbeda dengan jin yang diciptakan Allah dari api, golongan jin juga beranak pinak dari awal penciptaannya. Sangat bijak jika Islam melarang kita berhubungan dan bekerja sama dengan jin, karena jin yang baik atau jin muslim juga mempunyai kewajiban untuk beribadah, seperti halnya manusia. Umumnya jin yang mau bekerja sama dengan manusia adalah jin jahat. Hal ini sama dengan sifat arwah yang bergentayangan, yaitu sama-sama bersifat mengganggu dan menyesatkan manusia. Semua merupakan pandangan dari manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita semua hanya berlindung pada Zat yang Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pendapatmu tentang kesurupan, jin dan arwah? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.